Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,04%, dengan total market cap mencapai di 1,17 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia meningkat sebesar 1,18% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 27.583 ya. Nah, kemarin kalau kita lihat buy limit ketiga kita di 27.000 sepertinya masih belum kena ya. Nah, MA50 juga sudah mulai tembus, ada kemungkinan ya MA50 bisa lanjut membuat Bitcoin bounce lagi ke atas. Tapi nanti untuk detailnya kita bahas di belakang ya. Untuk Ethereum dia ada peningkatan juga tapi lebih kecil di 0,41% saja dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 1862. Sementara untuk BNB dia meningkat sebesar 2,94, jauh lebih signifikan dibandingkan dengan Bitcoin dan Ethereum. Dan kalau kita lihat kembali lagi dia ke daerah 330-an. Kita lihat nih ya, daily close-nya seperti apa tepatnya jam 7 pagi tadi. Sementara untuk XRP dia meningkat sebesar 3,87% di angka 46 sen. Cardano meningkat sebesar kalau kita bulatkan sekitar 2%-an di angka 39 sen. Dogecoin meningkat sebesar 1,51% di angka 0,08. Polygon Matic dia meningkat tipis sebesar 0,17% di angka 1,02. Dan yang terakhir ada Solana. Dia meningkat sebesar 1,78% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang trading di angka 21 dolar lebih 69 sen. Jadi kita bisa lihat pada hari ini semuanya cenderung ada rally ya, cenderung ada rally. Dan kalau kita lihat juga di sini ya, sepertinya Bitcoin dominan sedikit turun karena kalau kita lihat alts peningkatan cenderung sedikit lebih besar ya. Oke, sekarang kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini sesuai dengan pembahasan kita kemarin tidak ada event yang scheduled ya. Jadi hari ini kita fokus 100% ke technical analysis. Sementara untuk besok ya hari Senin kita bisa lihat ada data tapi nggak ada yang terlalu penting ya. Semua cenderung bintang 2 dan dari US hanya cenderung bintang 1 saja ya. Jadi untuk hari ini dan besok kita lebih fokus ke technical analysis. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke analisa di Twitter. Kalau kita lihat di sini, ini kita ngomongin soal retest neckline. Nah, ini visualisasinya di S&P 500 dari tahun berapa nih ya datanya? 97 lah ya, 97 awal sampai ke 2024 akhir. 2004 akhir ya. Kita bisa lihat beberapa kali S&P 500 melakukan retest ke neckline. Di sini support awalnya ya. Lalu di 2001 akhir ya, dia mulai retest lagi tapi bounce. Akhirnya jebol di 2022 pertengahan. Jadi resisten beberapa kali ke reject. Nah, setelah itu mulai retest lagi, mulai reclaim dan retest lagi menjadi support. Lanjut lagi bull marketnya. Nah, Bitcoin ada satu movement yang nggak sama persis tapi cukup mirip ya, dimana kita bisa di sini ada neckline di sekitar 27 ribuan lah ya, 27.500 mungkin kalau kita di sini. Mungkin sedikit beda lah kalau kita tarik benar ya. Tapi ini di sekitar 27 ribuan. Nah, kalau kita lihat kemarin ini sempat juga menjadi satu daerah yang bermasalah untuk Bitcoin. Beberapa kali dia gagal untuk reclaim dengan cukup kuat, akhirnya berhasil. Nah, sekarang retest. Pertanyaan apakah ini sama seperti di sini retestnya ya? Retest dan lanjut lagi ke atas atau tidak gitu. Nah, kalau gue pribadi sih gue ngelihatnya lebih ke MA50 dan struktur ya. Kalau kita tahu di sini MA50 itu sekarang ada di 27.000 lebih 13 USD. Sementara struktur ada di daerah 27.000. Jadi bisa dibilang kalau menurut gue pribadi sih lebih ke dua support itu. Ya, ini benar nggak? Ya, tentunya ada benernya secara teori. Tapi kalau gue pribadi sih lebih ngelihat ke struktur sini ya, struktur yang baru terbentuk di sini. Dan juga convergence dengan MA50. Nah, tinggal pertanyaannya apakah Bitcoin bisa menaklukkan 28.000 atau tidak? Karena kemarin kalau kita lihat di sini dia gagal menjadi support ya, hanya berhasil sekali saja memantulkan Bitcoin atau lebih tepatnya mereject selling pressure ya di tanggal 20. Lalu tanggal 21 langsung jebol. Jadi ya kita lihat nih apakah dia bisa menaklukkan 28.000 sebagai resisten atau tidak ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih ya. PR untuk Bitcoin otomatis jelas pada hari ini PR terbesarnya adalah di daily, yaitu bertahan di atas dari MA50 dan 27.000. Itu adalah PR untuk hari ini ya.
Nah, kalau bisa ya ekstranya ya bisa dibilang apa ya, kayak PR yang optionalnya adalah kalau bisa reclaim juga 28.000. Jadi dia nembus ke sini ya, dia nembus ke atas, reclaim. Nah, mulai trading di daerah sini ya. Nah, itu untuk Bitcoin di daily ya. Nah, untuk di weekly-nya sebenarnya andaikan nih amit-amit 27.000 tembus juga, nah kemungkinan besar dia akan retest ke MA200 weekly seperti pembahasan kita dari kemarin-kemarin. Which is kita tahu MA200 weekly ini adalah support paling major untuk Bitcoin for now ya. Karena kalau kita lihat ini bisa dibilang pertama kalinya Bitcoin di cycle satu ya di cycle manapun ya, dimana dia itu tembus MA200 dengan cukup signifikan. Biasanya kalau sampai tembus pun tipis-tipis ya. Nah, tapi di sini tembusnya lumayan dalam. Kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya kalau kita di sini tipis ya, tembus tipis naik lagi. Tembus tipis naik lagi ya. Nah, di kemarin, di bear market kemarin ini ekstrim, dropnya sampai dia tembus signifikan di bawah dari MA200, sekarang baru reclaim lagi. Maka dari itu ini penting untuk bisa dipertahankan oleh Bitcoin. Ya, jadi kalau sampai amit-amitnya ya ini jebol ya, yang daily jebol di 27.000, yang menjadi PR utama bagi Bitcoin adalah mempertahankan harga di atas dari MA200 weekly dan jangan sampai weekly close di bawah dari MA200 ya. Jadi itu dia harapan untuk Bitcoin kita secara weekly dan daily ya. Dan mungkin kalau secara fundamentalnya kita tahu harapan kita mungkin adalah supaya the Feds benar-benar apa ya, benar-benar bisa membuat resesi di Amerika Serikat itu benar-benar mild ya. Kalau sampai itu benar-benar bisa terjadi, benar-benar mild ya, nggak merusak risk on asset, nah itu tentunya bisa membuat Bitcoin lanjut lagi. Tapi ya selama ini sih kalau kita lihat setiap kali the Fed bilang oh mild recession ya atau apapun yang begitulah ya yang sifatnya oh tenang nggak akan terlalu parah sering kali buruk ya. Dan kalau kita lihat secara statistik Bitcoin baru pertama kali merasakan resesi full itu di 2020 ya, dimana kita tahu ada zaman COVID. Nah yang terakhir kali terjadi apa? Yang terakhir kali terjadi adalah Bitcoin drop sebesar, kalau kita cek di sini ya, kita coba secara apa namanya dropnya itu mencapai di 60% something lah. Jadi lagi-lagi cukup besar ya. Nah, jadi ya semoga saja sih nggak sampai kayak gini. Tapi ya makanya seperti gue bilang dari kemarin-kemarin, harapan gue kalau bisa rally dulu ke atas. Rally dulu ke atas jauh mungkin. Seandainya kena resesi, ada bantal gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Bitcoin. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini masih ya hari ini masih libur ya, masih weekend lebih tepatnya. Maka market masih close. Nah, tinggal kita lihat semoga saja nanti pada hari Senin ya. Hari Senin harapan gua adalah dia kembali daily open di bawah dari 102,05. Nah, dia daily open di bawah struktur. Setelah itu lanjut lagi membuat lower low. Itu harapan gua untuk indeks dolar ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari Toshi Crypto Indonesia bukanlah financial advice. Tujuannya semuanya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di Bybit. Oke, dan seperti biasa kita akan mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini. Buy limit pertama kita masih di daerah 27.000 dengan MA50. Lo boleh pilih ya, sekarang mereka confluence dan sangat berdekatan. Sementara untuk buy limit kedua kita harus geser ke MA200 di weekly, which is itu di angka sekarang 25.851 ya, itu untuk buy limit kedua kita. Sementara buy limit ketiga kita itu ada di angka sini ya, ada di 24.495.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di Bitcoin secara spot ya. Sementara untuk posisi futuresnya kita bisa pertimbangkan posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di daerah 27.000 atau MA50 ya. Nah, target TP-nya bisa di 28.000. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, retest 1, retest 2 ke daerah 28.000 sebagai resisten, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di daerah 27.000 atau mungkin nanti by the time ini sudah retest 1, retest 2, lebih konservatif bisa pertimbangkan di MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini buy limit pertama dan kedua sudah tembus ya. Yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga kita yang mungkin sekarang lebih cocoknya di MA50 ya. Jadi sekali lagi untuk buy limit ketiga kita di secara posisi spot tentunya ya, yaitu di daerah 1796 atau di MA50 ya. Nah, untuk posisi futuresnya apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 ke MA50 sebagai support. Nah, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 1909. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1909 sebagai resisten ya, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA50 untuk yang lebih konservatif dan yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 1780 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini ya. Buy limit yang tinggal tersisa hanya di 41 sen saja, tapi ternyata 2 hari terakhir ini bahkan weeknya saja tidak sampai. Jadi untuk sekarang buy limit yang tersisa masih tinggal satu, yaitu di 41 sen, lebih tepatnya di 0,4166 ya. Itu untuk posisi spot di Phantom. Nah, untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin juga nggak dapat posisi long ya. Setupnya masih sama. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai support ya, lebih tepatnya di 0,4166, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita boleh di MA50. Ini sedikit lebih konservatif dan yang untuk lebih sedikit lebih agresif boleh pertimbangkan di 0,45 ya. Nah, itu untuk posisi longnya. Untuk posisi short tinggal kita lihat dia ke rejectnya di mana. Antara di MA50 atau di 45 sen. Ya, intinya terjadi retest 1, retest 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi short. Target TP kita bisa pertimbangkan di 41 sen. Oke, dan selanjutnya kita akan geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini buy limit ketiga kita kembali aktif lagi ya. Setelah kemarin dia berhasil rally dan sekarang daily close-nya juga di atas dari Bollinger Band ya, which is good, artinya sudah mulai masuk ke daerah yang normal lagi, tidak terlalu oversold. Nah, jadi untuk sekarang sekali lagi gue ingatkan untuk buy limit ketiga kita secara posisi spot adalah di MA50 yang ada di angka 0,456 ya. Itu untuk posisi spot. Sementara untuk posisi futures apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di MA50 dalam beberapa hari ke depan, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di MA20 yang lebih konservatif dan lebih agresif boleh pertimbangkan di 50 sen, yaitu untuk posisi long. Untuk posisi short tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 atau di 50 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short. Apabila dia reject di MA20, maka target TP kita hanya di MA50 saja ya. Tapi kalau dia kebuka posisi shortnya itu di struktur 50 sen, nah by that time kemungkinan besar MA20 sudah lebih di bawah, maka dari itu target TP-nya yang konservatif di 20 dan yang agresif bisa pertimbangkan di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Dan untuk BNB jujurnya gue cukup kaget ya. Dia berhasil reclaim 330,2 sebagai support ya. Bahkan kalau hari ini kita bisa lihat dia sudah retest lagi sebagai support. Jadi pada hari ini buy limit ke 1 dan kedua kembali aktif lagi ya. Buy limit pertama di 330,2, buy limit kedua kita di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50 ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat hari ini sudah terjadi retest pertama di 330,2. Kita lihat sampai besok ya. Kalau jam 7 pagi besok dia masih di atas dan daily close di atas dari 330,2,
maka kita bisa pertimbangkan untuk limit posisi long di 330,2. Nah, target TP-nya bisa ada beberapa. Boleh di struktur sini ya. Paling konservatif mungkin di sini. Di sekitar 343,4. Buat yang medium bisa di upper band. Buat yang paling high risk bisa pertimbangkan di struktur sini. 347,5 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short kita bisa pertimbangkan apabila BNB gagal mempertahankan 330,2. Besok pagi ternyata daily close di bawah. Nah, kalau di bawah retest 1, retest 2 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita yang paling konservatif di 20, yang lebih agresif di MA50. Ya, itu untuk setup di BNB. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan over leverage. Dan yang mungkin lebih penting lagi adalah kita harus berpikir long term. Jangan berpikir hari ini sih mau untung berapa persen. No, ya pertanyaannya dalam cycle ini kita mau untung berapa persen. Ya, jadi lagi-lagi dengan mindset yang long term akan secara probability akan lebih bagus menurut gua, ya. Nah, selain dari itu juga gue ingatkan pada hari ini dan besok kita tidak ada data yang terlalu penting dari US. Jadi hari ini dan besok lebih fokus ke technical analysis. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.